Selamat datang kembali di media edukasi. Kali ini kita akan belajar tentang salah satu fenomena alam yang biasa terjadi di sekitar kita. Jatatumbo lighting. Fenomena ini juga terkenal dengan istilah everlasting storm atau petir abadi. Jatatumbo ditandai dengan munculnya petir bersahut-sahutan yang turun menuju danau di daerah Venezuela. Kejadian ini telah diteliti oleh banyak ahli dan menghasilkan data bahwa setiap menitnya ada sekitar 200 kilat yang muncul. Selain itu ada 365 hari dalam satu tahun, 260 diantaranya adalah waktu di mana petir mematikan ini akan menyambar terus-menerus. Penyebab munculnya adalah dikarenakan perbedaan aliran udara panas dan juga dingin yang terjadi secara konstan. Itulah kemudian menyebabkan daerah ini menjadi rentan mengalami gesekan ion dan menambah jumlah petir. Iya, tadi ada kalimat udara panas, kemudian udara dingin sehingga menghasilkan gesekan ion. Gesekan ion inilah yang menyebabkan terjadinya banyak petir di sana. Pertanyaannya kemudian, apa itu ion? Kita jawab di materi kali ini, yaitu listrik statis. Tujuan pembelajaran kali ini adalah memahami konsep listrik statis dan gejalanya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menjelaskan interaksi antar muatan listrik dan memahami konsep gaya listrik atau biasa disebut hukum Coulomb. Kita mulai dari atom. Atom merupakan bagian terkecil dari suatu materi. Atom itu sendiri itu terdiri dari proton, neutron, dan elektron. Proton seperti terlihat di gambar, dan neutron itu berada di inti atom. Sedangkan elektron itu berada di sisi paling luar, sehingga dia mudah gesekan dan mudah berpindah. Atom bermuatan atau ion. Ion adalah suatu atom atau molekul yang memiliki muatan listrik total tidak nol. Yang pertama, kation adalah ion bermuatan positif. Kation memiliki proton dalam jumlah yang lebih banyak daripada elektron. Kemudian anion. Anion adalah ion bermuatan negatif, di mana di sini dia mengalami kelebihan elektron, di mana jumlah elektron lebih banyak daripada protonnya. Kemudian penulisan notasi atom, kita contohkan helium dengan simbol unsur H dan E. Kemudian 2 adalah nomor atomnya yang menginformasikan jumlah proton. Saat atom netral atau seimbang, menginformasikan juga jumlah elektronnya. Kemudian angka 4 di sini adalah nomor massa, melambangkan penjumlahan proton dan neutron. Jadi pada helium itu memiliki 2 proton, 2 neutron, dan 2 elektron. Penulisan notasi atom bermuatan atau ion. Misalnya kalsium dengan simbol unsur Ca, kemudian nomor atom 20 yang menginformasikan jumlah proton, dan nomor massa 40 yang melambangkan penjumlahan proton dan neutron, dan 2 ion positif menginformasikan bahwa dia melepas 2 elektron. Dari sini kita bisa mencari jumlah protonnya adalah 20 sesuai dengan nomor atom. Kemudian jumlah elektronnya adalah jumlah proton, yaitu 20 dikurangi 2 karena dia melepaskan 2 elektron, sehingga hasilnya adalah 18. Dan neutronnya adalah 40 dikurangi 20 dari proton, hasilnya adalah 20.
Kemudian bagaimana jika ion negatif? Kita misalkan klor dengan simbol unsur Cl dengan nomor atom 17, nomor massa 35, dan memiliki satu ion negatif yang menginformasikan bahwa dia menerima satu elektron. Dari sini kita tahu bahwa protonnya adalah 17, elektronnya 17 ditambah 1 karena menerima satu elektron, sehingga dia memiliki 18 elektron. Dan jumlah neutronnya, nomor massa 35 dikurangi nomor atom 17, yaitu 18. Selanjutnya kita ke interaksi muatan. Muatan yang sejenis, misalnya positif dengan positif atau negatif dengan negatif, maka akan saling tolak menolak, akan saling menjauh. Sedangkan pada muatan tak sejenis, misalnya positif dengan negatif, akan saling mendekat atau tarik menarik. Ini prinsipnya sama dengan magnet. Kemudian induksi listrik merupakan proses perpindahan muatan suatu benda akibat benda lain yang bermuatan listrik di dekatnya. Kalian tentu ingat pada saat SD atau pada saat kalian bermain dengan penggaris, kemudian digosokkan ke rambut, dan hasilnya adalah penggaris dapat menarik potongan-potongan kertas. Nah, prinsip ini juga digunakan pada balon dan kain wol berikut. Ketika balon digosokkan ke kain wol, maka elektron pada kain wol itu berpindah ke balon. Perhatikan bahwa elektron berpindah ke balon. Akhirnya kedua balon memiliki muatan negatif yang lebih banyak daripada positif, sehingga dia bermuatan negatif. Ketika negatif didekatkan dengan negatif, maka dia akan tolak menolak. Selanjutnya petir. Petir ini prinsipnya sama dengan induksi tadi. Ketika awan semakin jenuh atau pekat, muatan positif dan negatif itu akan berpisah. Muatan positifnya akan ada di atas dan muatan negatifnya berada di bawah awan. Ketika muatan negatif tadi berkumpul di bagian bawah, kemudian semakin banyak, maka aliran elektron tadi akan turun ke bumi dan bertukar dengan proton. Saat pertemuan muatan inilah terjadi yang namanya petir dengan suara gemuruh. Dan elektron-elektron ini mencari penghubung yang paling cepat untuk sampai ke bumi. Jadi misalnya di sawah ada pohon yang paling tinggi, maka petir akan menyambarnya lewat situ. Selanjutnya elektroskop, yaitu alat yang berfungsi untuk mengetahui muatan listrik yang dimiliki suatu benda. Selain itu, alat ini juga bisa digunakan untuk menentukan jenis muatan dari suatu benda itu. Prinsip kerja elektroskop. Pada saat elektroskop netral, maka kedua daunnya akan menutup. Misal didekatkan dengan suatu benda bermuatan positif, maka muatan negatif dari elektroskop akan naik, sehingga daun akan terbuka karena saling tolak menolak positif dengan positif. Lalu apabila tangan kita menyentuh kepala elektroskop, maka elektron dari tangan kita akan berpindah ke daun elektroskop, sehingga dia kembali netral dan menutup. Selanjutnya hukum Coulomb. Bunyi hukum Coulomb adalah besar gaya tolak menolak atau gaya tarik menarik antara dua benda bermuatan listrik
itu berbanding lurus dengan besar masing-masing muatan listrik dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar kedua benda tersebut. Secara matematis dirumuskan dengan F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat, di mana F adalah gaya elektrostatis, K adalah konstanta kolom, Q1 adalah besar muatan pertama, Q2 besar muatan kedua, dan R adalah jarak antar muatan. Kita lanjutkan ke contoh soal. Bisa kalian baca, jika ada dua benda bermuatan dengan Q1 sama dengan 4 kali 10 pangkat min 6 kolom dan Q2 sama dengan 6 kali 10 pangkat min 6 kolom dengan jarak 2 cm, tentukan gaya kolom di antara kedua benda tersebut. Dengan rumus F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat, didapatkan hasil sebesar 540 Newton. Sampai sini masih bingung? Kalau masih bingung, kita lanjutkan. Saya jelaskan lebih detail. Rumus awal adalah F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9, Q1-nya 4 kali 10 pangkat min 6, dan Q2-nya adalah 6 kali 10 pangkat min 6. Sedangkan R adalah 2 kali 10 pangkat min 2. Kita tuliskan terlebih dahulu. Kemudian kita kalikan yang berada di atas tanda bagi. 4 kali 6 sama dengan 24, kita tulis. Kemudian 10 pangkat min 6 dikali 10 pangkat min 6 sama dengan 10 pangkat min 6 tambah min 6. Karena perkalian, maka pangkatnya tinggal dijumlahkan saja. Min 6 tambah min 6 sama dengan min 12, sehingga kita tulis 10 pangkat min 12. Kemudian bagian bawahnya 2 kuadrat sama dengan 4, 2 kali 2 ya. Kemudian 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Ketika dikuadratkan, maka pangkatnya tinggal dikalikan saja. Min 2 kali 2 sama dengan min 4, sehingga hasilnya adalah 10 pangkat min 4. Kemudian kita bagi 24 dibagi 4, sehingga hasilnya 6. Dan 10 pangkat min 12 dibagi 10 pangkat min 4. Karena pembagian, maka pangkatnya tinggal dikurangi saja. 10 pangkat min 12 dikurangi min 4, sehingga hasilnya adalah 10 pangkat min 8. Kemudian kita kalikan 9 dikali 6, sehingga hasilnya adalah 54. Dan 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat min 8, hasilnya adalah 10 pangkat 1. 10 pangkat 1 sama dengan 10. Jadi gaya elektrostatis yang terjadi adalah 540 Newton. Nah, sekarang kita latihan soal. Tentukan jumlah proton, elektron, dan neutron dari ion di samping. Kemudian, jika ada dua benda bermuatan dengan Q1 sama dengan 8 kali 10 pangkat min 6 kolom dan Q2 adalah min 2 kali 10 pangkat min 6 kolom dengan jarak 1 cm, tentukan besar gaya kolom yang terjadi. Selamat mencoba.